Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk setiap saudara yang menyaksikan khotbah online Gereja All Saints Anglican Church Cikarang hari ini. Dan apa kabar semua saudara-saudara sekalian? Saya berharap semuanya berada dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun tidak, saya mau katakan untuk saudara sekalian bahwa Tuhan tetap baik. Dan Dia akan selalu baik meskipun keadaan di sekitar kita tidak baik, meskipun bahkan saat keadaan di sekitar kita sangat buruk, Tuhan tetap adalah Allah yang baik. Oleh sebab itu bersukacitalah karena Ia yang selalu sama, dan biarkanlah permasalahan kita dan setiap pergumulan yang kita alami sekarang menjadi satu hal yang membangun kita dan bukan menjatuhkan atau membuat kita menjauh dari Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas satu hal yang penting sekali dan akan menutup series kita dalam series Kerajaan Allah, The Kingdom of God, Kerajaan Allah yang kita pelajari melalui Injil Matius, yaitu kita akan membahas tentang komitmen Kerajaan Allah. Karena dalam segala sesuatu, baik saat kita memiliki visi, kita memiliki nilai-nilai, kita memiliki action di dalam segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, kita perlu melandaskannya dan juga kita perlu memperkuatnya dengan satu hal yang namanya komitmen. Percuma kalau kita misalnya memiliki visi yang jelas, visi yang sangat hebat mengenai this world, tentang dunia ini, tentang gereja, tentang masyarakat. Kita ingin membangun kota Jakarta, membangun Indonesia dengan visi yang sangat jelas, sangat baik. Namun saat kita tidak memiliki komitmen, itu akan jadi sia-sia. Demikian juga saat kita memiliki aksi, kita melakukan segala sesuatu tanpa berbicara banyak, melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat, dengan penuh gairah. Namun saat kita tidak memiliki komitmen yang kuat, semuanya akan menjadi sia-sia juga. Begitu pula juga dalam pemahaman dan pengajaran Kristen. Apapun yang kita miliki, apapun yang Yesus ajarkan mengenai kerajaan Allah, secara khusus selama sebulan ini kita telah membahas tentang The Kingdom of God melalui perspektif Injil Matius yang ada di dalam khotbah Yesus saat Ia ada di bukit, khotbah di bukit. Semuanya akan menjadi tidak berguna tanpa adanya komitmen. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan sharing kita pada hari ini, mari izinkan saya untuk memimpin saudara-saudara semua di dalam doa. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kesadaran bahwa kami tidak mampu, kami mau minta tuntunan dan juga kekuatan, pengertian yang berasal dari Tuhan. Mampukan kami untuk semakin hari, setiap saat, setiap menit, setiap waktu memperbaiki diri. Setiap waktu bertobat di dalam Tuhan. Karena kami butuh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Engkau. Kami butuh Tuhan untuk memiliki hidup yang sesuai dan segambar dengan Engkau. Tuhan, pimpin kami. Pimpin kami untuk mengerti kerajaan-Mu, dan juga pimpin kami untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas lebih banyak tentang tema atau pembahasan kita pada hari ini, izinkan saya untuk membaca bagi kita semua ayat atau nats bacaan kita pada hari ini, supaya semuanya kita semua memiliki gambaran yang sama, memiliki gambaran atau hal yang sama yang kita sedang bahas pada hari ini. Dan ada baiknya juga kalau Bapak Ibu sama-sama membuka Alkitab Bapak Ibu sekalian bersamaan saat saya membacakannya untuk Bapak Ibu semua. Dan pembacaan kita hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 29. Matius pasal yang ke-7 ayat 19 sampai yang ke-9. Ini menjadi bagian yang paling terakhir dari khotbah Yesus di bukit. Jadi, dan ini bagi saya juga merupakan hal yang, ya karena ini ditaruh di akhir, ini menjadi sangat penting. Istilahnya, mungkin ini menjadi bagian summary
kesimpulan, dan juga bukan hanya kesimpulan, tapi ini adalah hal yang membuat apa yang dibahas di sebelum-sebelumnya menjadi berarti. Dan ya, saya akan bacakan untuk semuanya untuk Bapak Ibu. Saya akan membacakan ini untuk Bapak Ibu semua sekalian. Di ayat 13. Masuklah melalui pintu sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini kenapa dibahas, ini menjadi bagian dari perikop yang menjelaskan tentang jalan yang benar, di mana Yesus berbicara tentang jalan kebenaran. Dan ya, seperti lagu yang kita kenal di masa kita sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit jiwamu glory, jiwa berglori. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi dari lagu itu, dari teks ini kita pahami bahwa memang jalan yang kalau yang membawa kita kepada kebinasaan seolah-olah lebar. Bukan hanya lebar, ini ada di mana-mana. Ada banyak hal yang tersedia bagi kita secara cuma-cuma, seringkali secara cuma-cuma. Kita tidak perlu membayar harga, tidak perlu susah payah untuk mendapatkannya, tidak perlu susah payah untuk melewatinya, tapi diberikan kepada kita. Maka dikatakan untuk sampai kepada kebinasaan, jalannya selalu dan seringkali lebar. Sehingga sangat mudah untuk kita terkecoh, terbuai dengan apa yang ditawarkan dunia yang membawa kita kepada kebinasaan. Namun dikatakan saat kebenaran tentang jalan yang benar, jalan yang membawa kita kepada kekekalan, kepada kerajaan Allah adalah jalan yang sempit. Jalan yang seringkali ditolak banyak orang. Jalan yang istilahnya nggak ada gunanya untuk kita yang melihat dengan kacamata dunia, nggak ada gunanya kita tempuh karena menyusahkan kita. Namun faktanya Yesus katakan jalan tersebutlah yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Yang memang banyak orang yang tidak memilihnya, tapi Yesus katakan inilah jalannya. Makanya dari pembahasan itu, dari kata-kata tersebut masuk ke dalam perikop selanjutnya yang akan saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Di bagian ini judul perikopnya adalah hal pengajaran yang sesat. Yesus berbicara tentang pengajaran-pengajaran sesat dan bagaimana kita bisa membedakannya, bagaimana kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat, dan mana yang tidak. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau dari buah ara dari rumput duri? Dikatakan cara membedakannya, cara kita bisa mengerti dan melihat seseorang adalah orang yang benar atau orang yang sesat adalah dari buahnya. Mungkin banyak orang yang memperkatakan, mungkin banyak orang yang seolah-olah memproklamasikan kebenaran di dalam saat mereka melayani dan lain sebagainya dalam perkataan. Tapi buahnya tidak menunjukkan demikian. Makanya Yesus mengatakan bahwa salah satu cara untuk melihat hal tersebut adalah melalui buahnya. Dan ayat 17 berkata, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik untuk menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita bisa mengetahui orang-orang yang memberikan pengajaran sesat. Orang-orang yang Yesus katakan sebagai nabi palsu yang menyamar seperti domba namun sesungguhnya adalah serigala. Yaitu melalui buahnya, melalui buah yang mereka tunjukkan dalam kehidupan mereka. Dan sebenarnya kalau mengenai hal ini pun saya berkata bahwa mengenai komitmen kerajaan Allah, komitmen bukan hanya
berbicara tentang apa yang membuat kita terus-menerus berjalan, apa yang membuat kita kuat untuk melakukan sesuatu, tapi juga tentang apa yang istilahnya memperlengkapi kita di dalam menjalani sesuatu. Yang memperlengkapi kita menjalani iman percaya kita kepada Kristus. Yaitu ini. Melalui ayat ini kita bisa memastikan diri kita, memperlengkapi dan mempertanyakan kembali sebagai istilahnya monitoring terhadap diri kita sendiri. Mengenai apakah saya sudah mengerjakan kebenaran? Apakah saya hidup sebagai domba-domba Allah atau justru saya adalah serigala yang tanpa sadar menyamar menjadi domba? Yang mencari keuntungan dari orang lain, mencari keuntungan dari setiap hal yang saya kerjakan untuk kepentingan diri sendiri. Makanya ayat ini bukan hanya berbicara tentang orang yang akan menjadi nabi-nabi palsu, menyesatkan kita, tapi juga bisa saja ini berbicara tentang kita jangan sampai jadi salah satu di antara mereka. Dan lanjutannya ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini bukan mereka, bukan kita yang hanya berkata Tuhan, Tuhan, yang mengenal Tuhan melalui perkataan kita, yang menunjukkan kedekatan kita melalui perkataan kita saja, melainkan melalui perbuatan kita yang sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan selanjutnya, di perikop yang selanjutnya, yang berjudul dua macam dasar. Ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang dua ayat terakhir di perikop kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikian untuk firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, seperti yang kita telah pelajari, seperti yang kita telah dengarkan beberapa minggu ke belakang mengenai banyak hal. Dikatakan tentang hal berpuasa, ucapan bahagia, hal berdoa, hal kekhawatiran, hal berbagi, hal mengumpulkan harta, hal menghakimi, dan lain sebagainya. Banyak hal yang telah kita bahas sebelumnya terkait hubungan kita dengan Tuhan. Terkait kita yang mempersiapkan diri untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan. Terkait kerajaan Allah itu sendiri. Kita telah membahasnya secara panjang lebar. Dan hari ini kita melihat bahwa Yesus pada akhir dari pengajarannya di khotbah di bukit mengatakan bahwa ada hal-hal yang perlu kita ketahui terkait pengajaran-pengajaran yang telah ia dengar, yang mereka telah dengar, yang telah kita dengar juga. Yaitu bahwa untuk mengikut Yesus, yang pertama, ini sebelum kita berbicara tentang komitmen, kita harus tahu bahwa untuk mengikuti Yesus tidak mudah. Untuk hidup di dalam jalan yang benar itu tidak mudah. Makanya dikatakan kalau mau jalan yang bawa ke dalam kebinasaan, ada jalan yang lebar, mudah. Banyak orang yang mau ke sana, tapi membawa kita kepada kebinasaan. Sedangkan
yang berkenan kepada Tuhan, yang membawa kita kepada kekekalan, itu sulit karena kita harus memikul salib. Kita harus menahan diri. Kita harus mematikan kedagingan kita dan menghidupkan roh kita. Kita harus mematikan segala sesuatu yang memuaskan jiwa kita. Segala sesuatu yang memuaskan diri kita untuk kepentingan Tuhan. Segala sesuatu yang istilahnya self-centered, yang istilahnya untuk treat diri sendiri, menyukakan diri sendiri, dan lain sebagainya. Semuanya harus dimatikan. Dan itu tidak enak. Dan itu menyusahkan, sulit, dan menyebalkan mungkin. Tapi faktanya, itulah yang harus kita lakukan untuk masuk di dalam kekalahan. Dan itulah satu-satunya jalan. Makanya dengan mengetahui itu, kita perlu ambil komitmen. Satu-satunya cara untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah adalah dengan memiliki komitmen. Karena kerajaan Allah adalah sesuatu yang diingini oleh semua orang. Namun jalan ke sana, nampaknya tidak semua orang menginginkannya. Makanya dibutuhkan yang namanya komitmen. Dibutuhkan yang namanya suatu hal yang mengikatkan kita. Commit us with this thing. Mengikatkan kita dengan hal ini, dengan kerajaan Allah ini, dengan visi ini. Yaitu pengajaran yang tepat. Yaitu pengetahuan yang tepat. Yaitu hubungan yang tepat juga dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat 15-23. Bahwa banyak orang yang mengikut Kristus. Banyak orang yang nantinya berkata mengenal Tuhan. Bahkan menyebut nama Tuhan, bukan hanya menyebut nama Tuhan, tapi melakukan banyak hal dalam nama Tuhan. Bernubuat, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan banyak hal di dalam nama Tuhan. Namun Yesus katakan pada akhirnya, ia tidak mengenal satupun di antara mereka. Bahkan menyuruh mereka pergi, karena mereka adalah pembuat kejahatan. Ini menjadi masalah. Ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan sekali Bapak Ibu sekalian, karena to commit to God, untuk berkomitmen dengan Tuhan, berkomitmen terhadap visi kerajaan Allah, berkomitmen untuk visi yang besar ini, kita perlu yang namanya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang sempurna, hubungan yang secara intensional kita lakukan, hubungan yang bukan hanya kita lakukan tanpa pengertian. Bukan hanya kita pikir pengenalan akan Tuhan. Oh, Tuhan seperti ini. You name it. Kita bisa membicarakan Tuhan dengan segala macam bahasa dan lain sebagainya. Bukan. Melainkan mengenai pengenalan dengan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa membahasakan Tuhan dengan kata-kata yang indah. Namun kita memiliki pengenalan tentang Tuhan. Kita tahu apa yang ia ingin lakukan. Kita tahu ia mau kemana. Kita tahu favoritnya dia apa. Kita tahu Tuhan suka kalau kita seperti apa. Kita tahu kalau Tuhan nggak suka kalau kita seperti apa. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Kita tahu kehendaknya Tuhan. Dan hal tersebut bisa terjadi saat kita kenal sama dia. Makanya dengan demikian kita juga akhirnya saat kita kenal Tuhan, kita tahu ciri-ciri segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Makanya saat dibahas mengenai nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat, mengenai serigala berbulu domba yang ada di ayat ini, kita hanya bisa mengetahui kesalahan, kesesatan yang ada tersebut melalui buahnya. Saat kita tahu buahnya mereka seperti apa, buahnya yang ditimbulkan dunia ini seperti apa, we will know. Kalau kita mengenal Tuhan kita tahu karakteristik Tuhan kita. Dan kita akan bilang, oh ini nih yang berasal dari Tuhan. Atau, oh ini nih yang bukan dari Tuhan. Oh kalau bukan dari Tuhan, sorry, saya harus tinggalin. Sedangkan kalau ini dari Tuhan, oh kalau mereka nih orang-orang yang dari Tuhan, ayo kita berjuang bersama-sama, ayo kita go for it. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Makanya kita perlu sekali mengetahui. Bukan hanya mengetahui, tapi juga mengenal Tuhan kita. Supaya perjalanan kita tidak hanya dibekali oleh pemahaman, melainkan juga pengenalan terhadap Tuhan. Dan itulah komitmen. Itulah komitmen yang seharusnya kita miliki untuk
komitmen tentang visi kerajaan Allah yang besar ini perlu kita ikatkan dengan dua hal. Setidaknya pertama, pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentangnya. Dan yang kedua, yang paling penting adalah pengenalan tentang dirinya, tentang apa yang ia inginkan, tentang apa yang ia tidak inginkan, tentang karakteristiknya, tentang dirinya, tentang buah yang seharusnya muncul daripadanya, dan lain sebagainya. Makanya kalau lihat bagian yang terakhir di perikop mengenai dua macam dasar, mungkin Bapak Ibu sekalian mempertanyakan kenapa di bagian terakhir ya berkhotbah dia justru baru berbicara tentang dasar. Karena Yesus justru bagian-bagian sebelumnya yang adalah dasar. Bagi saya bagian-bagian sebelumnya adalah dasar yang perlu kita dipahami oleh banyak orang pendengar saat itu, termasuk kita saat ini. Dan kemudian pada bagian akhir Yesus memberikan penguatan, enrichment, penguatan supaya kita kembali mengingat, dan bukan hanya mengingat, tetapi juga memastikan satu hal, yaitu mengenai dasar kita. Apa yang melandasi setiap perbuatan kita? Apa yang melandasi setiap hal yang kita lakukan mengenai hal kekhawatiran, mengenai memberi, mengenai berdoa, segala sesuatu yang kita lakukan mungkin bisa bertahan untuk beberapa lama. Siapapun itu, kalaupun tidak memperhatikan dasar, semuanya bisa melakukannya. Namun pertanyaannya, apakah cukup? Makanya Yesus memberikan pengajaran tentang dasar ini, supaya ia memastikan, supaya kita juga memastikan bahwa apa yang kita lakukan bukan hanya kita lakukan untuk euforia tertentu atau waktu tertentu, melainkan untuk waktu yang lama, waktu yang panjang, waktu yang mungkin selamanya. Karena makanya dia bilang ada dua macam dasar. Yang satu yang menaruh rumahnya di atas batu. Saat badai datang, angin topan berhembusan dan lain sebagainya, ombak menerjang, rumahnya tetap kuat. Apapun yang ada di atasnya tetap kuat karena fondasinya kuat. Sedangkan fondasi yang satu lagi, dasar yang satu lagi yang melandasi dirinya, pengajaran setiap yang ia percayai di atas pasir. Di atas komitmen yang salah, di atas landasan yang salah, landasan yang tidak kuat. Apa sih yang benar, landasan yang benar dan landasan yang tidak kuat? Mungkin ya, landasan yang tidak kuat adalah, I'm gonna do this supaya I get this. Saya mau berbagi supaya saya dapetin lagi. Saya mau jadi orang yang tidak khawatir supaya saya nggak ngerugiin diri saya sendiri. Saya nggak mau ini supaya saya nggak gini dan lain sebagainya. Benar di satu sisi apa yang mereka lakukan, tetapi landasannya salah. Karena semuanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan itu akan menjadi sementara. Berbeda saat kita melandasinya di dalam Kristus. Kita melandasi setiap hal yang kita lakukan di atas Kristus. I do this. Saya berbagi. Saya berdoa. Saya berkorban. Saya berpuasa. Saya tidak khawatir semuanya. Landasannya cuma satu. Yaitu Kristus dan kerajaannya. Dia telah mati buat saya. Dia telah berkorban buat saya. Bahkan ia telah menyediakan kerajaan yang kekal di waktu yang akan datang untuk saya. Sehingga nggak ada alasan lagi untuk khawatir. Tidak ada alasan untuk memikirkan diri sendiri. Dan tidak ada alasan hanya untuk menyenangkan. Dan juga untuk memuaskan jiwa atau nafsu saya sendiri. Semoga dari hari ini, dari apa yang kita pelajari hari ini, dan dalam hubungannya dengan setiap hal yang telah kita bahas beberapa minggu ke belakang mengenai kerajaan Allah, kita ketahui satu hal Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk mencapai kerajaannya, visi yang besar ini, kita perlu memastikan satu hal, bahwa kita ada di jalan yang benar, bahwa kita ada di dalam pengetahuan dan pengenalan yang benar, dan yang ketiga, bahwa kita ada di atas dasar atau fondasi yang benar. Mari berdoa. Di dalam tuntunanmu kami mau berjalan, kami mau menghidupi
kerajaan Allah di dunia ini. Kami mau menghidupi visi Tuhan di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan perlengkapi kami terus-menerus dalam keterbatasan kami. Kami hanya mau mengatakan bahwa kami butuh Tuhan dan kami mau dan kehidupan kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya.